Pemirsa, debat publik perdana dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 telah selesai digelar malam ini di J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan kita akan langsung memantau. Situasi di sana di venue debat Pilkada Jakarta di kawasan J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat berikut ini. Ya, kita ke rekan Cabar Haenda terlebih dahulu di area dalam J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat malam, Camar. Bagaimana situasi terkini? Siapa paslon yang terlebih dahulu akan menggelar konferensi pers? Silakan. Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya debat perdana untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 ini sudah berakhir. Tepat di tempat saya melaporkan saat ini, saya berada di Selasar Dalam di Ring 2, yang mana di belakang saya adalah tempat untuk konferensi pers digelar, dan kami dari para awak media tengah bersiap untuk mengambil posisi untuk melihat kira-kira apa statement yang nantinya akan disampaikan usai ketiga paslon ini sudah berhasil untuk bisa melaksanakan debat pertama kali ini. Dan Valeri, sampai dengan saat ini kami masih terus menanti siapa saja yang nantinya akan berurutan untuk memberikan statement kepada awak media. Namun kalau kita mengulas dari tema yang sudah ditetapkan oleh KPUD Jakarta berkaitan dengan penguatan SDM, kemudian juga bagaimana transformasi Jakarta menjadi kota global usai tak lagi menjadi ibu kota, ini ketiganya memiliki visi yang cukup kuat dan sudah bisa dideliver dengan baik dengan berbagai pertanyaan dari para panelis dan juga dari para masing-masing paslon. Ridwan Kamil dan juga Suswono dengan visi Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ada hal menarik yang tadi disampaikan adalah berkaitan dengan pemerataan sebaran pusat perekonomian yang kalau disebutkan ini menjadi salah satu alasan kemacetan di Jakarta terjadi. Nah, Ridwan Kamil beserta dengan Suswono memiliki gagasan dan juga solusi bahwasanya perlunya ada pemerataan untuk pusat perekonomian sehingga terbentuknya CBD ataupun juga Central Business District yang baru seperti dari Meruya ke Kelapa Gading. Kemudian juga untuk mengatasi kemacetan Jakarta adalah dengan melakukan work from home atau bekerja dari rumah secara bergiliran, dan juga salah satu yang menjadi gagasan untuk nantinya bisa terwujud atau harapannya adalah adanya transportasi air yang nantinya akan bisa melintas di belasan sungai yang ada di Jakarta. Untuk program inklusivitas dan juga kesetaraan gender, pasangan RK Suswono ini berencana akan membuat sekolah politik perempuan, serta adanya kartu kamu yang tadi juga sempat disinggung pada closing statement bahwasanya pada kartu Jakarta Kamu ini akan ada 7 kelompok masyarakat yang akan mendapatkan kebermanfaatan, salah satunya adalah transportasi yang gratis. Sementara untuk pasangan gubernur dan juga calon gubernur nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ini sempat menyoroti bahwasanya yang menjadi permasalahan untuk kemacetan Jakarta ini bukanlah untuk menambah armada, namun justru memperbaiki manajemennya terlebih dahulu. Karena jika menambah armada maka juga akan menambah biaya operasional yang lebih besar lagi, sehingga pasangan ini tentunya nantinya akan melaksanakan ataupun juga memperbaiki manajemen yang ada seperti perbaikan fasilitas serta pelayanan publik. Dan juga bagaimana mereka ini berharap bahwasanya program-program dari visi Jakartaku Aman ini bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak sehingga pengangguran di Jakarta berkurang. Dan terakhir ini ditutup oleh pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan memang cita-cita yang ingin dikembangkan ataupun juga diwujudkan ketika terpilih menjadi gubernur dan juga calon wakil gubernur dan wakil gubernur Jakarta adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan juga inklusif. Dan salah satunya adalah bagaimana tadi yang disampaikan oleh calon wakil gubernur Rano Karno bahwasanya perlu sekali untuk bisa mengakomodir
dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Salah satunya adalah aplikasi Jaki yang sudah ada sejak zaman gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan, sehingga adanya program satu pintu untuk seluruh layanan masyarakat agar hal tersebut ini bisa memberikan kebermanfaatan dan juga kemudahan serta lebih efisien bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian tadi juga Pramono Anung menyampaikan bahwa Transjakarta seharusnya tidak lagi di-establishkan ataupun juga diterapkan, namun perlu adanya Trans Jabodetabek, dikarenakan kemacetan di Jakarta tentunya bukan hanya pengaruh dari masyarakat Jakarta saja, namun juga banyaknya masyarakat dari wilayah aglomerasi atau di sekitar daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, kemudian juga ada Depok, Tangerang yang juga bekerja di Jakarta, sehingga Trans Jabodetabek ini tentunya perlu terintegrasi dan juga bisa menjadi jawaban dari persoalan tersebut. Dan untuk masalah keamanan di Jakarta yang disampaikan oleh Rano Karno berkaitan dengan akan adanya pengadaan CCTV di setiap RT sehingga masyarakat bisa merasa aman dan juga nyaman. Dan tentunya sebagai pegiat seni, Rano Karno juga menyampaikan perlu adanya ruang kreativitas yang juga diberikan kepada masyarakat untuk bisa terus produktif dan juga layanan kesehatan yang kemudian terus ditingkatkan agar masyarakat bisa sejahtera. Dan pesan yang tentunya ingin disampaikan oleh KPUD Jakarta bahwasanya jangan lupa untuk melakukan pencoblosan ataupun juga menggunakan hak pilih Anda pada 27 November mendatang, dikarenakan masa depan Jakarta ada pada kita semua, terutama masyarakat Jakarta. Sementara demikian, Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Hainda melaporkan dari area dalam venue J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya kita menuju ke rekan Ayah Nufus di area luar J Expo Kemayoran. Ayah, bagaimana situasi terkini pasca digelarnya debat perdana malam ini? Ya, halo Valeri dan juga pemirsa. Di bagian luar dari J Expo Kemayoran ini, tepatnya di depan lobi, ini saya, pendukung serta pengamanan ini menantikan keluarnya ketiga paslon pasca debat perdana Pilkada Jakarta 2024 untuk Cagup dan juga Cawagup. Tadi kita sudah melihat penyampaian visi dan misi, kemudian juga goals atau tujuan dari masing-masing paslon untuk mensejahterakan Jakarta dan juga masyarakat Jakarta yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat memang begitu banyak rencana-rencana yang akan dilakukan oleh ketiga paslon ini, seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh rekan Camar Hainda. Tapi yang membuat malam ini sangat spesial pada debat perdana adalah begitu banyak pendukung dari masing-masing paslon, begitu ya, balik 1, 2, dan 3 ini dari sore tadi masih menunggu dan masih standby di bagian luar, bersorak-sorak, kemudian juga menyaksikan dan menonton secara live streaming, begitu ya, jalannya debat. Dan ketika debat berlangsung pun tadi kami sempat mendengar bahwa para pendukung ini bersorak, begitu, menyanyikan lagu-lagu khas atau yel-yel untuk masing-masing paslon yang didukungnya. Karena memang kalau kita lihat dari penyampaian debat yang disampaikan oleh masing-masing paslon dengan tema yang tadi sempat disampaikan oleh rekan Camar Hainda juga begitu menarik sekali. Dan kalau kita lihat memang profil dari Jakarta sendiri secara demografinya, begitu ya, Valeri dan juga pemirsa, ini adalah menengah ke atas, baik pendidikan, kemudian juga ekonomi, sehingga memang visi, misi dan juga janji politik ini lebih mudah dicerna dan dibedah oleh pemilih. Dan pemilihnya pun ini memang banyak yang kritis dan juga berasal dari kelompok-kelompok rasional, sehingga memang visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon ini nantinya akan benar-benar diperhatikan, begitu ya, oleh masyarakat Jakarta, dan melihat apakah akan masuk akal begitu jika nantinya diterapkan di Jakarta untuk diterapkan ke Jakarta setelah nantinya tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia atau sudah menjadi DKJ, begitu. Dan ini memang menjadi hal yang sangat penting sekali untuk Jakarta. Tapi, nah, silakan Ibu Atalia bergabung dengan kita. Nah, iya. Pak Wakil, mana Pak Wakil? Kita masih menunggu Pak Suswono. Sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya nih ke Bang Emil. Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Gen Z akan dapat tempat kopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Gen Z begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa coworking mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja,
fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar Jadi buat biasa. Genzi, insya Allah ya, kalau di PHK ada 3 bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Gitu. Luar biasa. Karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya. Itu penting ya. Iya, Pantang betul. kerja sebelum ngopi. Iya. Jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat. Ya. Ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat? Nah, ini sudah datang. Silakan Pak Sus. Silakan Pak Suswono. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya pasangan Ridho. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor urut 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah, kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa, dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal, semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik, mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya, menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Pak Emil baper nggak ketika ditanya kinerjanya memimpin Kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kan saya jawab tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati, saya minta maaf kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupan ya. Pak Sus bagaimana? Puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya, secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah pelong ya Pak ya? Oh iya, lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau, saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi memang banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, mau nanya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya. Dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya? Yang Dengan baju Mas yang coklat. baju coklat, 1. Kemudian dari Mbaknya yang pakai kerudung kacamata, 1 di belakang. Mic-nya Dan ada. Mas yang di sudut kanan, 1. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zulnis Pak dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah, bagaimana dengan tim Ridho untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut, artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip Mas, itu Undang-Undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program Wah, tersebut? masih banyak sisanya, bahkan saya cek ke DPRD, nggak akan sanggup ngejar 4% ya. Jadi udah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik Pak, izin satu lagi Pak, untuk Ya. Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya, tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta, sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon ya.
Ya, itu Oke, yang akan cukup ya. Oke, Oke, cukup. Supaya kita harus adil, Abe, gantikan. kita berikan kesempatan ke sisi sebelah teman-teman kanan ya. televisi. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Kita dari sudut kiri sekarang dari sudut kanan. Silakan. Selamat malam, saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor urut 2 tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor urut 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini atau alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya Betul. pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Ya. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang namanya gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Masih Ya, ada terima waktu. kasih, Hatunun. Bang Emil, ya terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh Terima kasih. tim kampanye yang juga turut Selamat menemani di sini. beristirahat, Bapak-bapak, Mohon maaf Ibu-ibu. teman-teman karena waktu yang terbatas. Lain kesempatan atau kesempatan berikutnya boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan Ya. oleh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, kita masih ada 2 paslon lagi. Jadi teman-teman yang tadi Betul. belum mendapatkan kesempatan bertanya, nanti kita kasih kesempatan ya. Iya. Oke. Baik. Ya, kita sekarang menantikan pasangan calon gubernur nomor urut Yang ke 2 atau 3 nih. Kita masih menunggu ya. Ya. Bergeser sedikit Mona. Nah, Kita lihat siapa yang sudah siap untuk kita interogasi ya, atau teman-teman rekan-rekan media ini untuk ulik-ulik gitu. saya pikir langsung saja berikan kesempatan kepada teman-teman media, angkat tangan dan langsung berikan pertanyaan, langsung to the point karena waktunya memang terbatas. Ya. Kita juga harus menghargai mereka yang sudah berdiri, kemudian juga berpikir keras untuk Ya. mengutarakan pendapatnya, mengutarakan gagasannya tadi ya, karena berlangsung 6 segmen dan cukup panjang tentu Ya. saja, cukup melelahkan dari persiapan apalagi dari pagi hingga malam hari nanti. Dan mereka masih harus melanjutkan kampanye lagi esok hari. Jadi kita Betul. berikan waktu untuk para kandidat ini untuk beristirahat. Ya. Dan sudah hadir tim sukses atau tim kampanye untuk paslon Ya, nomor paslon urut nomor 2 2. ini. Dan sepertinya Dari jalur perorangan. iya, ini dari independen. Iya. Oke. Pas Jakartaku aman ini slogan Ya, yang dibawa Pak Dharma oleh dan Pak juga Dharma Pak dan Gun Pak sudah Gun. hadir, silakan menempati Selamat posisi untuk debatnya. center. Pak Gun. Bagaimana rasanya Pak Dharma, Pak Gun? Masih deg-degan atau Gimana sudah Pak Gun? plong? Setelah debat. Sudah plong, akhirnya. Pak Gun, Gitu saya, ya. saya penasaran betul sebelum itu dijawab. Bapak tadi mengutarakan kepada kita semua yang mendengarkan bahwa Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak Yes. di BSSN. Yeah. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit, Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi suatu saat akan menyala. Oke, luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang Kalau siber. mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Luar Ya. biasa. Oke. Jadi akan selalu tidak aman. Luar biasa. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua televisi, akan selalu tidak aman dan handphone Bapak Ibu tidak aman nih.
ribuan ganti password, mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disuruh ganti password, itu hanya Oke, ngerjain. Pak Dharma, Pak Kun, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri, Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan, Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong, tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan untuk paslon nomor 2. Ada satu. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu. Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya, oke, satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya. Kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin gitu. Oke. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga, Pak. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan, apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti, artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya. Jadi ini stepping stone dulu Pak, untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi Kata disampaikan. siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden dia. Oh. Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan bocor Pak, bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak? Kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah dicopot. Ya itu pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BSSN belum bisa berkiprah atau bisa eksis dengan baik, karena regulasi undang-undang belum disahkan oleh DPR. Jelas? Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung esnya, ya puncak gunung esnya, tetapi lihat ada apa di bawah itu. Oke. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak dari sudut kanan ini, barangkali yang terakhir ya. 10 saya tunggu. Luar biasa, Pak Dharma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya supaya terjadi pencerahan, tidak hanya sekedar saja, karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas.
jangan hanya taunya separuh-separuh. Ya. Pak Dharma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop Bapak menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak, itu permainan. Tapi melihat beberapa survei, elektabilitas Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye, sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami. Mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Ya. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik mati statis. Ya, hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah disurvei. Teman-teman saya tak ada satupun yang disurvei. Jadi sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka datanya, membuka anggarannya dari mana? Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is a good news, and I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Ya, media berperan besar. Baik, Pak Dharma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya, mau dilanjutkan di sini ya, tapi kami saya senang kalau ketemu dengan orang-orang supaya saya bukakan apa yang tersirat bukan yang tertulis. Oke, kami berikan. Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman, Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini. Terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Dharma. Kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima kasih teman-teman. Ya. Oke. Akan berubah bangsa ini. Baik. Thank you Pak. Terima kasih Pak Kun, ya. Dharma, Pak Gun. Baik. Terima kasih. Ya, Pak Dharma, kalau kurang waktunya nanti saya wawancara khusus Bapak. Boleh. Oke, jadi bukan masalah kita dan lain sebagainya, karena kita di sini ada gilirannya Pak ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dharma, Pak Kun, sedikit saja ya. Pak Kun, satu kalimat aja Pak, belum kedengaran suaranya Pak. Please. Closing statement, silakan. Tell us something Pak, kasih sesuatu bagi kita Pak Kun. Ini bayi ajaib kawan-kawan, silakan. Pantun juga boleh dah. Ya. Cikini si gondang dia. Cakep. Daripada pusing, pilih saja nomor 2. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan. Luar biasa. Ya, itu dia. Ya, jalur perorangan tapi dukungan yang luar biasa dari berbagai kalangan. Karena tidak mudah tentu saja membawa dukungan dan mengimpun banyak dukungan massa dan seperti ini ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan Pak Dharma dan Pak Kun tadi ya itu adalah ide dan gagasan. Bagaimanapun ya lagi-lagi warga Jakarta yang menentukan. Dan bicara soal menentukan, nah ada satu lagi yang kita harus wawancara untuk kemudian barangkali ini bisa menambah wawasan para warga Jakarta semua untuk sebelum mereka menentukan pilihan. Gitu kira-kira. Oke, sambil kita tunggu. Oke. Nah, sudah hadir? Oh belum. Ada Mas Bimo udah datang di situ. Kemudian udah bersiap-siap nih. Oke. Tim Ngomong-ngomong kampanye atau pasukan dari pasangan nomor urut 3 ya. Sambil bawa apa ini ya? Oke. Baik. Tadi kita cukup mengapresiasi para tim
sukses atau tim atau pendukung-pendukung dari masing-masing paslon ya. Ketika jeda masuk gitu ya istirahat, mereka terus yel-yel ya membangkitkan semangat jagoannya gitu supaya tetap gaspol. Betul. Dan kita, nah sudah datang tuh Mas Pram dan juga Bang Dul silakan menempati Mas posisi Pram. center. Kita mau minta Mas Dul, sedikit selamat, closing statement-nya Mas setelah Pram. debat. Ya. Udah. Oke. Ya, pertanyaan pertama saya ke Mas Pram. Mas Pram, setelah tadi ada tercetus di panggung debat untuk kemudian ya membuat wacana Mas Pram jadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Saya berpikir aja tidak, dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa, sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong, Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong Oh, untuk kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah, saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana, biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di soal yang sensitif atau yang personal? Enggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, nggak tahu backgroundnya merah. Terus? Muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silakan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain. Belum Mbaknya tadi. Silakan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silakan Mbak. Selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul, mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan ya latar belakang Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya tuh dari Purworejo. Kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin udah susah. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Nah, CCTV. Pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang ya dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW, ya. Mas Pram, menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan udah sering keliling Jakarta Ya, nih. pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta.
Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PAD Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk ke dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata, dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat. Nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya, mungkin itu. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi, dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan belanja masalah juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat, karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya anggap penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252. Jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Ya, Oke. termasuk ada kertas yang dibawa. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara Ini ya. namanya program jaring asmara. Ya. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita ngeh di sini hadir adik kandung dari Betul. Bang Dul ya. Ada Udah Mbak lama Atun nggak di sini. kelihatan. Dan Udah rekannya. lama nggak kelihatan. Coba Iya. kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya. Boleh nggak saya sedikit? Silakan Mas Pram. Tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan dengan putranya. putra kandungnya Bin Benyamin, dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya Benyamin Sueb. Terima kasih. Luar biasa ini. Kayaknya komplit ya dukungan Sidul, anak sekolahan di sini ya. Alumninya banyak lagi nih. Ada tadi Mandra juga di sana. Ada, dan sebagainya. Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul sedikit, dari Bu Endang sedikit Bu Endang. Performa dari Pak Mas Pram. Istri saya ini, bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang ingin disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silakan. Dia nggak pernah mau ngomong. Justru ini. Medsos saja nggak punya. Nggak, karena kita udah dengar bocorannya. Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju jadi gubernur adalah istrinya. Betul demikian Mas Pram? Betul, betul. Betul. Nah, sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Aduh, apa ya? Ya, saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan. Jadi Bangga dong Bu. bangga dong. Luar biasa. Baik. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa, ini pertama kali. AB berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Baik, terima Oke. kasih Mas Pram. Terima Kasih Mas Pram. Sukses Mas Pram. Sukses terus, lancar, 03. Terima Kasih kasih. ya, Bu ya. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih. Oke. Baik. Luar biasa. Kang Once. Oke. Ya, ada Once Mekel, ada Cak Lontong ya. Luar biasa memang dukungan Baik, pemirsa. pada pasangan calon nomor urut 3 ya di sini. Dan tentu saja ada aktivitas-aktivitas yang terus dilanjutkan, termasuk aktivitas kampanye yang secara rutin diagendakan oleh masing-masing pasangan calon. Tapi paling tidak saya happy untuk mendengarkan apa yang mereka utarakan. Karena bagaimanapun itu jadi tolak ukur kita untuk menentukan Ya. pilihan. Saya warga Jakarta loh. Mona juga warga Warga Jakarta Nah, juga. dan kita juga punya hak pilih loh. Ya. Dan sudah menentukan hak pilih? Tunggu
tunggu lagi, ada 2 debat lagi. Oke, berarti belum, masih bimbang. Masih bimbang. Masih bimbang, berarti debat ini menentukan. Betul sekali, apalagi kampanye mereka ya, itu Betul. juga kita akan melihat apakah mereka benar-benar bisa menangkap aspirasi warga Jakarta atau tidak. Jadi tadi sudah kita dengarkan semuanya ya. Jadi kita harapkan warga Jakarta bisa gunakan logikanya, berpikir kritis, jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis yang mungkin bombastis ya. Tapi kita harus lihat mana yang realistis dan yang paling penting adalah apakah mudah diimplementasikan sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Luar biasa. Dan teman-teman semua, terima kasih teman-teman media yang sudah menantikan tadi dan memberikan pertanyaan tentu saja di pasca debat konferensi pers, dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Ketua KPUD ya, KPUD Jakarta nanti ya. Dan ya, kita tentu saja masih menantikan itu, dan lepas dari itu semua teman-teman, Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Ayah Nufus di J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat malam Ayah, bagaimana situasi terkini pasca debat perdana malam ini? Ya, halo pemirsa, dan dengan tadinya ada konferensi pers begitu ya, jumpa media ketiga paslon dan menjawab seluruh pertanyaan dari awak media, maka debat perdana Pilkada Jakarta 2024 untuk Cagup dan juga Cawagup ini berakhir untuk malam ini. Dan di situasi sekarang di luar atau di lobi dari J Expo Kemayoran ini, para pendukung sudah mulai meninggalkan tempat, kemudian juga pihak kepolisian dan juga personel mulai membersihkan area dan juga sudah mulai mengumpulkan pasukan untuk kemudian nanti kembali ke tempatnya masing-masing. Dan juga di dalam ini sudah persiapan untuk pembersihan juga sudah dilakukan. Dan tadi saya sempat berbincang sedikit saja meminta satu kata dari 2 paslon, yang mana tadi untuk pasangan Dharma Pongrekon dan juga Purwadada sempat mengatakan bahwa satu kata yang saya minta adalah I love you all begitu ya, tadi sempat disampaikan. Dan juga tadi satu kata dari pasangan Rano Karno dan juga Pramono Anung ini tadi sempat mengatakan, kalau dari Mas Pram mengatakan alhamdulillah begitu ya, menyala, dan kalau dari Bang Rano Karno tadi sempat mengatakan luar biasa. Jadi memang ini merupakan debat perdana yang sangat luar biasa, dan kita akan menantikan debat selanjutnya pada 27 Oktober mendatang. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Ayah. Dan pemirsa, kini kita akan kembali ke rekan Davi Pratama di Studio 9 MNC Tower. Silakan Davi. Ya baik, terima kasih Nadia, Valeri, dan pemirsa. Baru saja kita saksikan tadi konferensi pers dari masing-masing pasangan calon terkait debat yang baru saja kita saksikan pada malam hari ini. Dan untuk membahasnya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan pakar atau analis gestur dan mikroekspresi Ibu Monika Kumalasari. Selamat malam Ibu Monika, apa kabar? Selamat malam Davi, kabarnya baik, masih Kabar semangat baik, ya? Masih semangat, luar biasa semangatnya Ibu Monika. Kalau kita lihat tadi selama debat ada banyak gestur yang ditunjukkan oleh masing-masing pasangan calon. Ya. Dari catatan Anda yang menarik sekali untuk dibahas pertama, yang mana? Oke, jadi saya menggunakan facial emotion AI technology, gitu ya. Karena kalau mata ini karena malam melihat udah tidak dengan sisi, begitu ya. Nah, hal yang paling menarik yang kita amati di sini adalah, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai gestur dan ekspresi wajah seseorang, ya, maka ini dengan teknologi ini bisa terlihat apakah seseorang itu high control atau low control, gitu ya. Nah, high atau low ini adalah menunjukkan energi, begitu ya. Jadi energi seseorang, begitu. Dan kemudian kita bisa melihat lagi apakah si emosi-emosi tersebut muncul secara positif atau secara negatif, gitu ya. Nah, dari hasil mesin saya ini, ya, ini kemudian melakukan analisa, ya, dan ternyata high control ini dimiliki paling tinggi, ya. Ini antara Ridwan Kamil dengan Mas Pram, ya. Ini sama-sama energinya sama-sama high control. Jadi punya energi yang sangat tinggi yang siap untuk diledakkan, begitu. Oke, baik. Ya? Nah, kemudian kalau pada 02, ya, ini berarti Dharma Kun, gitu ya. Ini justru energinya lebih rendah, jadi lebih low control, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat itu tadi dari Cagupnya, ya. Nah, kita lihat dulu dari Cawagupnya, begitu ya. Nah,
Suswono ya, ini juga memiliki high control gitu ya. Jadi energinya memang besar sekali, dan kemudian dari Kun Dharma gitu ya, ini juga tinggi, dan kemudian Rano Karno juga. Jadi ketiga cagup ini memiliki daya ledak atau potensi yang tinggi. Nah, ini saya mengcapture ketika membuka untuk ketika melakukan analisa untuk visi misi. Jadi ini masih di awal, begitu ya. Jadi saya memprediksikan bahwa memang pada saat visi misi ini Dharma Kun ya, memang ada beberapa lupa di beberapa hal gitu ya, dan pengalaman di 2 menit pertama itu akan berpengaruh ke menit-menit berikutnya. Apa yang Anda lihat pengalaman di 2 menit pertama dari Dharma Kun? Jadi kalau Dharma Kun ini di menit-menit pertama ini kan ada hal yang lupa, kemudian grogi gitu ya. Jadi memang terlihat sekali, apalagi ini pengalaman pertama begitu ya. Jadi memang terlihat seperti ini, dan saya menduga bahwa ini berpengaruh terhadap penampilannya. Baik, nanti kita elaborasi lagi terhadap penampilan berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya 2, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun, karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan, dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik dengan dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik. Iya, itu dia pemirsa dan Bu Monika, tadi kita sudah saksikan ya apa yang terjadi di atas panggung, khususnya pasangan nomor urut 1. Nah, dari analisis Anda apa kira-kira ekspresi yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono? Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi kedua-duanya memiliki, kalau tadi saya mengatakan energi, tapi bahasa yang lebih precise adalah intensitas dari si emosi tersebut, begitu ya. Jadi Ridwan Kamil maupun Suswono ini memiliki intensitas energi intensitas emosi yang tinggi. Nah, terutama kemudian ketika saya perhatikan ini cara Ridwan Kamil untuk menyapa adalah bapak atau ayah, begitu kan ya. Nah, ini otomatis ketika seseorang dianggap sebagai yang lebih senior, lebih tua begitu ya, maka memposisikan diri menjadi lebih tinggi begitu. Nah, kemudian di Ridwan Kamil ini juga muncul jadi kalau kita melihat ada 7 emosi yang bisa terlihat di sini ya. Kalau kita emotion distribution, nah emotion distributionnya itu apa aja sih gitu ya? Ada emosi netral ya, ada emosi surprise. Surprise itu adalah sesuatu yang perantara lah antara satu emosi ke emosi berikutnya. Kemudian ada muncul angry gitu. Nah, manusia tuh perlu marah loh, dan itu manusiawi sekali, karena kalau kita tidak punya emosi angry maka tidak ada daya ledak begitu. Nah, jadi ada angry, ada disgust. Nah, kalau disgust itu merasa bahwa saya lebih superior begitu. Dan semuanya terlihat di pasangan nomor urut 1 ini. 01 makanya ini ya. Di 01 ini ada emosi angry ya, yang muncul secara dominan ya di Ridwan Kamil, bahkan pada saat closing statement juga. Begitu ya. Nah, emosi anger ini muncul ketika seseorang dia punya goal tertentu tapi ada hambatannya. Jadi kita perlu anger ini sendiri, karena itu akan menjadi suatu daya yang eksplosif untuk melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, tetapi yang muncul adalah pada saat visi dan misi, ini juga ada muncul emosi yang disebut dengan disgust. Disgust ini menganggap bahwa saya lebih superior gitu ya. Ya wajar ya, sudah pengalaman gitu ya.
Terus kemudian yang menganggap bahwa yang lain Oke, masih lebih inferior. Baik, dan itu begitu. ditunjukkan begitu ya? Dan itu terlihat, Oke. begitu ya. Which is emosi inilah yang terlihat pada pada Ridwan Kamil begitu. Baik, Mbak Monika ditahan terlebih dahulu. Kita juga punya cuplikan dari penampilan pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kita saksikan berikut ini. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Kami tutup dengan pantun, naik bajai muter Senayan, lihat ondel-ondel joget beriringan, kunci utamanya adalah Jakartaku aman. Terima kasih. Oke, baik, kita saksikan. Ini menggebu-gebu sekali Dharma Pongrekun bicara soal pandemi COVID-19. Apa hasil analisisnya? Ya, memang setelah visi misi ya butuh jeda, dan kemudian ini intensitasnya mulai naik nih. Kalau tadi low control, kemudian menjadi sudah lebih high control seperti itu. Dan kemudian emosi yang muncul ini juga terlihat high control pada saat lebih memuncak lagi pada saat closing statement begitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi berbicara mengenai COVID begitu. Nah, ini memang ada ekspresi yang muncul yang emosi sad atau kesedihan ya. Sedih itu muncul karena kita merasa bahwa sesuatu hilang dari kita. Nah, ketika menyampaikan mengenai kondisi COVID dan sebagainya, sedih melihat kondisi yang seperti sedih, ini. bukan marah. Bukan. Oke. Jadi ini sedih melihat kondisi yang seperti ini, begitu ya. Jadi mungkin sesuatu yang humanity-nya ini sedih melihat keadaan ini, begitu ya. Begitu. Jadi rasa kemanusiaannya. Baik. Oke, baik. Kita lihat lagi pasangan yang ketiga, penampilannya di atas panggung seperti apa? Kami membuka konseling 24 jam, mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini, ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam, nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Budi adalah otak, daya adalah tenaga. Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya. Jadilah produk kebudayaan. Nah, yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang. Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan. Kenapa? Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan, di tempat ini kita sedang belajar ini. Oke, baik. Itu tadi ya. Ini menarik gestur dari Rano Karno menunjuk-nunjuk begitu ya kepalanya, kemudian menunjuk pasangan yang lain. Analisisnya seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau kita lihat persiapannya di 03 ini ya, bahkan Rano Karno sempat mengubah namanya. Jadi sempat ke pengadilan Rano Karno Dul, begitu ya, pakai seperti itu. Dan ini memang merupakan kalau masyarakat menunggu gimmick seperti pilkada atau pilpres yang lalu, ini tidak nampak. Tetapi dengan tadi penjabaran, ada mimik dan sebagainya. Nah, ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mencerna seperti itu. Dan kemudian baik, ini menarik ya. Tapi sebelum kita elaborasi, kita memiliki informasi pemirsa berdasarkan polling terbuka sementara dari program yang ditawarkan paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 67%, sedangkan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di peringkat kedua dengan 30%, sedangkan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di peringkat ketiga dengan raihan 3%. Dan nanti kita akan ulas lagi bersama Mbak Monika. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut.
Ya, kembali bersama kami pemirsa di acara debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mbak Monika, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana masing-masing pasangan calon di atas panggung. Kira-kira kalau bisa disimpulkan berdasarkan ekspresi, siapa yang paling dominan pada debat perdana kali ini? Oke, jadi cagup maupun cawagup boleh ya semuanya ya? Iya, boleh. Saya melihat di sini bahwa distribusi emosi ya dari Rano Karno ini semuanya seimbang begitu ya. Jadi keseluruhan emosi yang manusiawi muncul pada saat seseorang itu debat, ini dari ketujuh emosi ini muncul secara proporsional. Dan kemudian dari dari gestur mikroekspresi maupun pesan yang ingin disampaikan, ini semuanya mudah untuk ditangkap oleh pemirsa, oleh pikiran bawah sadar. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Rano Karno ini menjadi star gitu ya. Jadi star pada malam hari ini di debat perdana ya. Oke, ini tentu saja berdasarkan ekspresi dan gestur dari hasil analisis Anda ya. Oke. Nah, tentunya ini menjadi salah satu mungkin pertimbangan ya dari para pemirsa dan warga Jakarta. Nah, kita tidak tahu nanti pada debat-debat berikutnya mungkin siapa lagi yang akan menonjol dari sisi ekspresi dan gestur begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Monika Mulasari sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa berdasarkan kami bacakan kembali berdasarkan polling terbuka sementara dari program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon, dari pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, di mana Ridwan Kamil dan Suswono unggul dengan perolehan 30%. Kemudian nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 3%, dan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 67%. Artinya urutannya Pramono Anung, Rano Karno 67%, kemudian Ridwan Kamil, Suswono 30%, dan urutan ketiga ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meraih perolehan 3%. Dan polling ini masih akan kami buka pemirsa, tidak berakhir malam ini. Polling ini masih akan kami buka sampai esok hari, dan Anda bisa berpartisipasi dengan men-scan barcode yang sudah kami tampilkan di layar kaca Anda. Pemirsa, akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Acara ini